Dari balik jendela di kamarku menyelinap seberkas cahaya. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya Davino dalam acara Suara Pagi Santo Yusuf. Burung pipit berkicau merdu, hinggap di ranting indah terlihat. Ayo bangkit dari tidurmu, sambut pagi dengan semangat. Semoga pantun tadi memberi semangat untuk kita pada pagi yang cerah ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa guru memakan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu guru, dan teman-teman terkasih, Yesus penuh belas kasih. Setelah kita mendengar firman Tuhan, jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Untuk memperdalam firman Tuhan tadi, agar dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mari kita menyaksikan sebuah video singkat ini. Bang, enak ya? Lihat dong, Mei. Jajanan orang kaya gitu loh. Kayaknya jajannya enak. Bajunya juga bagus. Bajuku jelek. Siapa tuh? Kotor banget. Gak pernah mandi kayaknya. Iya tuh, kotor banget. Ih, jangan sampai dia kesini. Iya, jorok. Kita lanjut makan aja yuk, Zah. Ya Tuhan, kenapa aku terakhir sebagai orang yang gak punya? Aku pengen seperti mereka, pakai baju bagus, makan enak. Apa mungkin aku bisa berteman sama mereka ya? Aku coba ke sana aja deh, siapa tahu aku bisa temenan sama mereka. Dah, kenapa dia kesini? Aduh, gimana nih Mei? Dia dekil banget, pasti bau. Halo, boleh aku gabung di sini? Halo, nama aku Man. Kenapa kamu kesini? Kamu kotor banget tahu. Ya tuh, kamu kotor dekil lagi. Kita udah nggak terima teman baru tahu. Astaga, kenapa kamu begitu? Aku hanya ingin berteman. Ya kalau kalian nggak mau, aku pergi dulu. Udah, pergi sana. Dekil gitu mau temenan sama kita. Ayo aja kamu. Ya Tuhan, apa salahku? Kenapa aku nggak boleh berteman dengan mereka? Hah? Kenapa anak itu menangis ya? Kasihan banget. Mbak, kenapa nangis? Nggak apa-apa kok, Mas. Nggak apa-apa kok nangis, Mbak. Cerita aja, nggak apa-apa kok. Mas, kamu kok mau deket sama aku? Emang kenapa? Kita semua sama aja kok. Loh kok tambah nangis sih, Mbak? Udah cerita aja. Mereka nggak mau temenan sama aku. Kata mereka, aku dekil. Terus aku juga bau. Kotor juga katanya. Oh, mereka? Aku kenal kok sama mereka. Hah? Kamu teman mereka? Kok kamu beda? Kamu mau deket-deket sama aku. Mamaku ngajarin kalau kita nggak boleh pilih-pilih teman. Dan nggak boleh membeda-bedakan teman juga.
Wah, makasih ya. Sama-sama. Saya kasih pelajaran pada mereka supaya mereka nggak seenaknya menghina orang lain. Aku takut, aku nggak mau, Mah. Udah, nggak apa-apa, ayo. Maaf ya, maaf. Maaf ya. Iya, nggak apa-apa. Kami. Ya, maafin kami. Tuh, kalian dengerin. Kata mamaku, kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Kalian paham kan? Ya, Marsha, aku minta maaf ya. Ya, aku juga minta maaf. Mulai sekarang aku nggak akan menghina orang lain lagi. Maaf ya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita berteman ya. Bapak Ibu guru dan teman-teman terkasih, setelah kita melihat video tadi, terlihat jelas bahwa seseorang perlu menghargai sesama, saling peduli, tidak saling menghina, dan kita harus membantu orang yang lebih membutuhkan. Terlihat seorang yang bernama Aska sangat peduli dan mau menghampiri Marsha yang terlihat sedih karena merasa tidak ada yang mau berteman dengannya. Dengan kehadiran Aska membuat Mei dan Reza menyadari sikapnya yang tidak baik terhadap Marsha, dan Aska pun membuat Mei dan Reza akhirnya mau berteman dengan Marsha. Dalam berteman, seringkali kita memilih teman yang kita sukai saja. Teman yang pandai, teman yang kaya, yang baik, atau yang asik diajak bermain. Tanpa kita sadari, banyak teman yang terlupakan. Padahal mereka ingin juga berteman dengan kita. Sikap kita menjauhi teman ternyata menyakiti hati mereka. Kita membiarkan orang lain merasa sedih. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus justru mendekati orang berdosa. Tuhan Yesus makan dan minum di rumah Matius, seorang pemungut cukai. Pemungut cukai dijauhi banyak orang karena dianggap sebagai pendosa. Tetapi Tuhan Yesus menunjukkan kasih kepada Matius dan mendekatinya serta menjadikannya teman. Sikap Yesus tersebut sama seperti yang dilakukan Aska kepada Marsha. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih memberikan contoh nyata dalam hidupnya. Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada kita untuk berbelas kasih dengan teman yang sering dijauhi, yang sebenarnya mereka membutuhkan kita menjadi temannya. Kita harus mencontoh Yesus dengan menunjukkan kasih terhadap sesama dan mau berteman dengan siapa saja. Amin. Refleksi. Apakah saya mau berteman tanpa pilih-pilih? Apakah saya dapat meneladani Yesus yang selalu mengajarkan belas kasih kepada sesama? Beberapa refleksi untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Sekarang, kita mohon berkat Tuhan agar dapat menjalankan aktivitas dengan baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, bimbinglah kami selalu. Semoga kami dapat meneladani-Mu, berteman dengan siapa saja, tanpa memilih-milih teman. Dan kami ingin menjadi pribadi yang senantiasa siap membantu sesama kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya akan menutup suara pagi Santo Yusuf ini dengan sebuah pantun. Bunga ranum buahnya lebat, air kuali terasa hangat. Selamat aktivitas wahai sahabat, semoga kita tetap semangat. Aku berteman dengan siapa saja.
Yeay! Selamat pagi. Sampai berjumpa lagi dalam acara Suara Pagi Santo Yusuf. Terima kasih.